Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu semua, apa kabarnya nih? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya, perkenalkan, nama Ibu Rizky Hatin. Bersama Ibu, hari ini kita akan belajar sejarah kebudayaan Islam. Materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu tentang keteladanan Khalifah Utsman bin Affan. Nah, apa saja sih poin-poin yang akan kita pelajari hari ini? Nah, yang pertama itu kita akan mempelajari tentang riwayat hidup Khalifah Utsman bin Affan. Kemudian yang kedua yaitu tentang Utsman bin Affan diangkat menjadi khalifah. Kemudian yang ketiga yaitu tentang Khalifah Utsman bin Affan wafat. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang riwayat hidup Khalifah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan adalah sahabat dekat Nabi Muhammad SAW. Utsman bin Affan merupakan khalifah ketiga dari Khulafaur Rasyidin. Nama lengkap Utsman bin Affan yaitu adalah Utsman bin Affan bin Abil As bin Umayyah. Beliau lahir pada tahun 573 Masehi di Mekah. Nama ayahnya yaitu Affan dan ibunya bernama Arwa. Nah, Utsman bin Affan itu memiliki dua istri. Yang pertama itu Sayyidah Ruqayyah, kemudian yang kedua itu Sayyidah Ummi Kalsum. Alasan mengapa Khalifah Utsman bin Affan itu menikahi kedua putri Nabi Muhammad SAW yaitu karena Khalifah Utsman bin Affan ini sangat dekat dengan Nabi Muhammad SAW dan Nabi Muhammad SAW itu sangat kagum dengan Khalifah Utsman bin Affan. Oleh karena itu ia menikahi kedua putrinya dengan Utsman bin Affan, sehingga Utsman bin Affan ini diberi julukan Dzun-Nurain karena menikahi dua putri Nabi Muhammad SAW. Dzun-Nurain itu berarti orang yang mempunyai dua cahaya. Khalifah Utsman bin Affan merupakan keturunan dari Bani Umayyah, suku Quraisy. Nah, Utsman bin Affan ini masuk Islam ketika ia berusia 34 tahun dan merupakan salah satu dari as-sabiqun al-awwalun atau orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Khalifah Utsman bin Affan masuk Islam itu karena ajakan dari Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Khalifah Utsman bin Affan ini dikenal dengan sifatnya yang sangat dermawan, pemalu, sabar, bijaksana, cerdas, dan lain sebagainya. Kemudian kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu tentang diangkatnya Utsman bin Affan menjadi khalifah. Awal mula Utsman bin Affan diangkat menjadi khalifah yaitu dikarenakan Umar bin Khattab yang ditikam oleh Abu Lu'lu'ah pada 4 Zulhijjah 24 Hijriah. Karena penikaman tersebut akhirnya Umar bin Khattab jatuh sakit. Nah, selama ia jatuh sakit atau sebelum ia wafat, Umar bin Khattab itu membentuk Dewan Syura yang beranggotakan 6 sahabat terkemuka. Yang sahabat tersebut diantaranya adalah Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talhah bin Ubaidillah, Ali bin Abi Thalib, dan Utsman bin Affan. Nah, keenam anggota tersebut diperintahkan untuk bermusyawarah untuk merumuskan atau bersidang siapa sih yang akan menjadi pengganti Umar bin Khattab. Akan tetapi selama 3 hari mereka bermusyawarah itu tidak membuahkan hasil. Karena hal tersebutlah keempat dari anggota tersebut mengundurkan diri menjadi calon khalifah. Keempat anggota tersebut terdiri dari Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Talhah bin Ubaidillah. Kemudian sisanya tinggal 2 calon khalifah yaitu Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib.
Nah, karena pada saat itu umur Utsman bin Affan itu sudah menginjak 70 tahun dan Ali bin Abi Thalib itu masih muda. Jadi karena pertimbangan usia, Utsman bin Affan lah yang diangkat menjadi khalifah. Dan selain pertimbangan usia, Utsman bin Affan juga didasarkan pada pertimbangan politis dan karakternya yang lemah lembut. Kemudian akhirnya Utsman bin Affan memerintah selama 12 tahun, yang mana Utsman bin Affan merupakan khalifah terlama yang memerintah di antara khalifah Rasyidin yang lainnya. Baik, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang Khalifah Utsman bin Affan wafat. Pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan, muncullah seorang tokoh yang bernama Abdullah bin Saba, yang mana Abdullah bin Saba ini merupakan pencetus aliran Syiah. Kemudian ia juga menyebarkan propaganda anti Bani Umayyah dan menyerang Utsman bin Affan secara khusus. Nah, karena propaganda inilah memicu kemarahan sejumlah penduduk besar dari berbagai daerah seperti Mesir, Kufah, Basrah, yang mana kemudian bergerak menuju Madinah untuk menuntut agar Utsman bin Affan mundur dari kekhalifahannya. Alasan utama kemarahan para penduduk itu dikarenakan beredarnya surat palsu yang mengatasnamakan Utsman bin Affan. Surat tersebut berisi tentang perintah agar membunuh gubernur Mesir yang baru yang bernama Muhammad bin Abi Bakar setelah Utsman bin Affan memecat gubernur sebelumnya yang bernama Abdullah bin Abi Sarah. Nah, ternyata surat palsu ini dibuat oleh Marwan bin Hakam. Nah, karena hal ini sudah terungkap, akhirnya para pemberontak meminta atau menuntut dua hal pada Utsman bin Affan. Yang pertama itu agar Marwan bin Hakam dijatuhi hukuman mati. Kemudian yang kedua itu agar Utsman bin Affan turun dari jabatannya. Nah, akan tetapi Utsman bin Affan menolak kedua tuntutan tersebut karena ia beralasan bahwa yang pertama, Marwan bin Hakam itu belum benar-benar bersalah. Ia belum melakukan pembunuhan. Kemudian yang kedua, mengapa Utsman bin Affan menolak mundur dari jabatannya? Itu karena Utsman bin Affan berpedoman pada pesan Nabi Muhammad SAW, yang mana ketika ia sudah mendapatkan jabatannya, maka ia tidak akan melepaskan jabatannya tersebut. Nah, karena tadi Utsman bin Affan itu menolak kedua tuntutan dari para pemberontak, akhirnya akibat dari penolakan tersebut, para pemberontak itu semakin marah dan mengepung rumahnya Utsman bin Affan selama 40 hari. Suatu ketika orang-orang di rumah itu sedang lengah, maka masuklah salah satu pemberontak ke dalam rumahnya Utsman bin Affan, kemudian membunuhnya ketika Utsman bin Affan sedang membaca Al-Quran. Dan akhirnya Utsman bin Affan terbunuh pada usia 82 tahun setelah ia menjabat sebagai khalifah selama 12 tahun. Nah, karena tragedi pembunuhan ini itu memicu perpecahan besar di kalangan umat Islam dan menjadi awal dari konflik berkepanjangan karena peristiwa terbunuhnya Utsman bin Affan ini dianggap tragedi besar dalam sejarah Islam. Nah, mungkin sampai di sini dapat dipahami. Mungkin cukup sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf, dan semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini dapat dipahami dan dimengerti dengan baik ya anak-anak. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.